Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Shakila Zara and I'm from Management 22B. My NPM is 22411-052. And in this video, I want to presentation about ukuran pemusatan data kelompok. And I'm join the class Statistika Ekonomi. Dimulai dari pengertian. Pengukuran pemusatan data kelompok adalah konsep statistika yang digunakan untuk menentukan titik pusat dari sekelompok data yang terbagi menjadi interval atau kelas. Dalam konteks ini, tidak mungkin untuk menentukan nilai tepat karena data diwakili oleh rentang interval. Beberapa metode pengukuran pemusatan data kelompok yang umum digunakan melibatkan tengah-tengah interval atau titik tengah kelas. Selanjutnya ada metodenya. Metode yang pertama yaitu midpoint atau titik tengah. Menggunakan titik tengah interval atau kelas sebagai representasi pusat. Midpoint batas bawah ditambah batas atas dikali 2 midpoint sama dengan 2 kali batas bawah ditambah batas atas. Yang kedua ada mean dari midpoints atau rata-rata titik tengah. Menghitung data-data dari semua titik tengah interval dengan bobot yang sesuai. Mean yaitu midpoint dikali frekuensi. Frekuensi mean, frekuensi dikali midpoint dikali frekuensi. Yang ketiga ada median dari midpoint, yaitu median titik tengah. Menentukan titik tengah yang membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Pengukuran pemusatan data kelompok memungkinkan analisis data yang terdistribusi dalam interval atau kelas seperti dalam distribusi frekuensi. Selanjutnya ada aspek. Aspek yang pertama ada mean atau rata-rata. Rata-rata aritmatika dari seluruh data. Dihitung dengan menjumlahkan semua nilai dan membaginya dengan jumlah data. Yang kedua ada median atau nilai tengah. Nilai tengah setelah data diurutkan. Cocok untuk data dengan ekstrim atau outlier. Yang ketiga ada modus. Modus nilai atau nilai-nilai yang paling sering muncul. Cocok untuk data kategorikal atau data diskrit. Yang keempat, perbandingan mean, median, dan modus. Diskusi mengenai kapan menggunakan masing-masing ukuran pemusatan data dan bagaimana karakteristik data mempengaruhi pilihan tersebut. Yang kelima, ada pengaruh outlier, yaitu bagaimana nilai-nilai ekstrim atau outlier dapat memengaruhi rata-rata dan median. Yang keenam, ada penggunaan dalam analisis data. Bagaimana ukuran-ukuran ini digunakan dalam analisis statistika untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang distribusi data. Lalu ada fungsinya. Yang pertama, memberikan gambaran pusat. Mean, median, dan modus memberikan titik pusat yang mempresentasikan data secara keseluruhan. Yang kedua, meringkas data. Ukuran-ukuran ini membantu dalam merangkum informasi dari dataset yang mungkin besar atau kompleks. Yang ketiga, memfasilitasi perbandingan. Memungkinkan perbandingan antar kelompok data atau distribusi. Yang keempat, ada memudahkan analisis, membuat data lebih mudah untuk dianalisis dan dipahami. Yang kelima, pemilihan metode pemusatan yang tepat. Memilih antara mean, median, atau modus tergantung pada karakteristik data dan tujuan analisis. Lalu ada rumus statistika yang pertama, ada mean, ada median, ada modus, dan ada rentang atau range.
Mean tuh jumlah semua nilai jumlah data mean sama dengan jumlah data dibagi jumlah semua nilai. Yang kedua median, jika jumlah data ganjil, median adalah nilai tengah setelah data diurutkan. Dan jika jumlah data genap, median adalah rata-rata dari dua nilai tengah. Lalu ada modus. Modus adalah nilai atau nilai-nilai yang paling sering muncul dalam kumpulan data. Yang keempat, range itu nilai maksimum dikurang nilai minimum. Selanjutnya ada standar deviasi dan yang lain-lainnya. Bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Ada contoh soalnya. Ini interval dan frekuensinya. Ada 50 sampai 59 sampai dengan frekuensi 5 dan seterusnya. Dan yang ditanya tuh ada 3 ya. Ada titik tengahnya, ada rata-rata titik tengah, dan median titik tengah. Bisa dikerjakan sama teman-teman ya di rumah masing-masing. Begitu contoh soalnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana?